Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Arin Cek. Mudah-mudahan hari ini kita masih sehat, ditolongi Allah ya. Kita masih memiliki iman dalam hati kita. Akhirnya kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah di sisa-sisa umur kita, teman-teman. Teman-teman juga pasti sepakat dengan saya yang namanya hidup itu paling indah, paling nikmat itu ketika hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, mengenai masalah bermanfaat untuk orang lain, teman-teman, hari ini kita cuma musyawarah. Mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmu untuk yang mendengarkan atau untuk saya yang menyampaikan ya, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi amal jariah untuk kita semua ya, menjadi sebab akibat untuk kita semua bisa lunas hutang, punya rumah, yang belum umroh segera umroh, yang belum berhaji segera berhaji ya, yang masih belum punya rumah segera punya rumah. Amin, kobul ya teman-teman ya. Teman-teman, singkat aja teman-teman, saya langsung aja teman-teman to the point. Seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa hidup yang paling indah itu adalah hidup yang bermanfaat untuk orang lain, teman-teman. Saya pernah di posisi teman-teman, tepatnya bulan September tahun 2014. Pada saat itu saya bingung bagaimana lunas hutang, bagaimana punya rumah, bagaimana punya mobil, bagaimana berumroh, berhaji dan sebagainya, teman-teman. Tapi alhamdulillahnya ya teman-teman, bulan September itu saya kenal seorang guru, Kiai Muhammad Jaini ya. Beliau tinggal di Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dikenalkan oleh sama sahabat saya namanya Muhammad Asbi. Beliau mengenalkan saya sama beliau, sama guru tadi, kayak saya manggilnya Abi ya. Beliau mengenalkan saya sama Abi. Akhirnya dari Abi itu saya banyak belajar, teman-teman ya. Kata beliau kalau pengen sukses itu doa itu yang utama, teman-teman ya. Nah, yang kedua itu adalah syariat. Nah, jadi itu penting, teman-teman. Jadi ilmu yang pengen saya sampaikan malam hari ini, yang ilmu saya dapatkan dari beliau untuk mewujudkan impian itu, selain berdoa aja selain doa aja nggak cukup, teman-teman, harus ada syariatnya. Dan mudah-mudahan ini ilmu yang beliau sampaikan kepada Ari, dan Ari malam hari ini sampaikan kepada teman-teman, semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan nanti teman-teman juga menyampaikan ke orang lain ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semua, teman-teman ya. Karena bayangkan teman-teman, kalau hari ini kita bercerita ke 10 orang, akhirnya 10 orang tuh bisa umroh gratis ya, atau mereka bisa berangkat umroh. Bayangkan teman-teman, kita akan mendapatkan pahala umroh sebanyak 10 ya, padahal kita nggak berangkat umroh gitu. Karena sesuai dengan janji Allah, sampaikanlah kebaikan. Ketika kebaikan itu dilakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti mereka yang melakukan ibadah tersebut gitu ya, tanpa mengurangi pahala mereka. Bayangkan hari ini kita berbagi peluang bagaimana cara umroh gratis ya, supaya orang itu bisa berangkat umroh, 10 orang bisa berangkat umroh. Yang 10 orang tuh cerita lagi jadi 100 orang, Anda masih dapat pahala umroh. Yang 100 orang tadi cerita lagi menjadi 1000 orang, Anda masih mendapatkan pahala umroh, teman-teman. Dan luar biasanya teman-teman, saya sekarang bicara yang bukan sekedar teori, teman-teman ya. Ilmu yang saya sampaikan melalui video ini sudah saya praktekkan dari tahun 2014. Ya, saya ulang, sudah saya praktekkan dari tahun 2014 dan sudah terbukti ya, menghasilkan ratusan mungkin ribuan alumni di grup Batuah ya, USS Group ya, yang sudah bisa berangkat umroh gratis. Makanya saya sebut grup kita itu adalah USS, umroh semudah senyum ya, senyum doang ya, senyum. Anda bisa berangkat umroh, percaya dengan saya, insya Allah atas pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah Anda bisa umroh, percaya dengan saya ya. Saya sudah membuktikan, saya pribadi bisa berangkat umroh ya, dan saya sudah membuktikan di alumni komunitas saya sudah ratusan bahkan ribuan orang bisa berangkat umroh gratis, teman-teman ya. Jadi video hari ini saya akan membahas bagaimana cara Anda bisa umroh gratis, bisa lunas hutang, bisa punya rumah, bisa punya mobil, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita. Dan pesan saya, jangan sampai stop di Anda ya. Anda sampaikan, karena ilmu yang baik, ilmu yang berkah itu adalah, informasi yang berkah itu adalah, kata Abi saya ya, ilmunya ya, informasi yang baik yang disampaikan, maka informasi atau ilmu itu menjadi berkah gitu loh, teman-teman. Jadi ada ilmu yang dititipkan sama Allah di diri kita, baik, ilmu baik ya, informasi baik. Kalau kita cuma diamkan di diri kita aja, maka itu cuma menjadi informasi baik atau ilmu baik. Tapi ketika kita sampaikan ke orang lain, maka ilmu itu menjadi ilmu berkah. Artinya menjadi amal jariah untuk kita semua, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan video ini dilapangkan hatinya sama Allah, dibukakan hatinya sama Allah. Akhirnya nanti di akhir video mengambil langkah ya, mengambil langkah untuk bergerak, akhirnya bisa berangkat ke Baitullah, bisa berangkat ke tanah suci, berhaji, lunas hutang, punya rumah, punya mobil, seperti apa yang saya rasakan, teman-teman. Jadi tahun 2014 itu kondisi saya sangat terpuruk secara ekonomi, tapi alhamdulillah bulan 9 tahun 2014 saya dapat ilmunya. Nah, saya dapat ilmunya bulan 9 tahun 2014. Alhamdulillah 3 bulan setelah itu saya bisa berangkat umroh, dan ilmunya akan saya sampaikan hari ini, teman-teman. Bahkan luar biasanya efek domino setelah saya berangkat umroh,
hutang mulai lunas, hidup mulai baik, punya rumah, punya mobil, dan sebagainya. Dan harapan saya cuma satu, teman-teman ya. Apa yang saya rasakan dirasakan oleh teman-teman nanti setelah mendengarkan video ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dilapangkan sama Allah langkahnya, hatinya, akhirnya mudah melangkah, mudah berjuang, teman-teman. Karena pesan dari guru saya ini ilmu lagi, teman-teman. Tolong dicatat nih ya, dicatat ya. Jadi kalau kita pengen mewujudkan sesuatu, contoh kita sakit ya, sakit gigi. Tugas kita pertama itu adalah berdoa, ya Allah sembuhkanlah sakit gigi hamba. Itu yang pertama, tugas kita sebagai hamba ya. Sebagai hamba kita berdoa. Tapi tugas kita sebagai manusia, kita datang ke apotik atau datang ke dokter beli obat sakit gigi ya. Syariatnya harus nyambung gitu ya. Syariatnya harus nyambung. Jangan datang ke apotik beli obat sakit perut padahal sakit gigi. Jadi ingat nih, ketika kita ada masalah sakit gigi ya, tugas kita sebagai hamba berdoa, ya Allah mudah-mudahan hamba sembuh cepat sakit giginya. Itu tugas kita sebagai hamba. Tapi tugas kita sebagai manusia datang ke apotik melakukan syariat yang tepat, yaitu beli obat sakit gigi. Jangan beli obat sakit perut, nggak nyambung gitu ya teman-teman. Nah, apa hubungannya Mas Ari dengan kita belum umroh, dengan kita belum lunas hutang, belum punya rumah? Itu yang terjadi dengan saya. Saya dari tahun 2005 lulus SMA. Dari 2005, 2006, 2007 sampai 2014 belum umroh, belum punya rumah, belum lunas hutang. Kok nggak terwujud impian saya? Tapi kalau ditanya mau nggak umroh, mau nggak lunas hutang, mau. Tapi kenapa belum umroh? Ternyata jawabannya teman-teman. Syariat saya tidak nyambung, dan itu saya disadarkan oleh guru saya gitu ya. Jadi bukan doa kita tidak dijawab sama Allah, tapi syariat kita nggak nyambung. Maksudnya apa Mas Ari? Bayangkan teman-teman, bagaimana saya bisa berangkat umroh, bagaimana saya bisa berangkat haji, bagaimana saya bisa beli rumah, bagaimana saya bisa beli mobil, sedangkan saya cuma bersyariat memiliki penghasilan gaji yang habis sebulan habis gaji, akhirnya nggak punya tabungan. Bagaimana saya mau beli rumah kalau nggak ada tabungan? Bagaimana saya mau berangkat umroh dan berhaji kalau nggak ada caranya gitu loh teman-teman. Dan itu beliau menyadarkan saya, akhirnya saya bersyariat ke tempat yang tepat ya, belajar menjadi manusia yang sempurna secara syariat. Saya bersyariat dengan yang tepat, saya pengen umroh, saya pengen berhaji, saya pengen lunas hutang, saya pengen punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Saya bersyariat, saya memiliki keyakinan, saya istiqomah, dan ternyata benar. 2005 sampai 2014, 9 tahun saya berniat pengen sukses, tidak sukses-sukses. Ternyata bukan doa saya belum dijawab sama Allah, tapi ternyata syariat saya belum nyambung. 3 bulan saya melakukan syariat dengan tepat, doa itu sudah pasti ya. Dan satu lagi pesan teman-teman, sebelum berjuang, minta ridho sama orang tua. Jadi sebelum kita berjuang pengen sukses, pengen lunas hutang, pengen punya rumah, minta ridho dulu sama orang tua. Yang hari ini masih hubungannya tidak baik dengan orang tua, perbaiki dulu hubungannya dengan orang tua. Insya Allah terbuka lebar. Jadi Anda berdoa dulu, yang kedua Anda baiki hubungan Anda dengan orang tua ya. Setelah itu Anda bersyariat yang nyambung. 3 ini Anda lakukan, Anda pasti berubah hidupnya. Anda pasti sukses, Anda pasti punya rumah, Anda pasti punya mobil dan sebagainya. Tapi kalau 3 ini Anda tidak lakukan, lupakan mimpi Anda pengen umroh, pengen haji, pengen sukses, pengen punya rumah dan sebagainya. Nah, kita ketemu di part kedua teman-teman ya. Ketemu di part kedua, nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya Anda bisa lunas hutang, Anda bisa umroh, Anda bisa punya rumah dan sebagainya. Anda lihat video saya di part kedua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya di video pertama ini. Ini cuma musyawarah dulu. Nanti kita masuk intinya, syariatnya nanti di video kedua. Sekian dari saya, salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.